Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sohib muslimku. Balik lagi bersama kita di Muslim Garage. Insya Allah, brotherku. Di part yang kedua ini kita sudah mulai agak-agak menstruktur. Nggak begitu acak-acakannya. Gimana Abang Freddy puasanya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kalau berbahasa pertama Ki, sebisa mungkin tuh kita jangan sampai jadi malas-malasan. Jadi kalau puasa pertama itu kita harus jos malah, harus jangan beda kayak hari biasa. Karena kalau dari hari pertama kita udah malas, udah melendor, itu 30 hari kita bakal melendor. Makanya di hari pertama ini kita kasih kisi-kisi ya. Maksudnya biar jangan sampai kita malas-malasan Ki. Biar sampai ke 30 hari kita tetap semangat. Nah, jadi kita biar gali terus tips and triknya dari Maulana. Ya. Dan mungkin kita kemarin di episode pertama agak kurang kali ya pengenalannya. Iyalah, benar. Jadi mungkin sekarang insya Allah kita bakal bahas apa? Kita hari ini by fact. Kita hari ini bakal bahas tentang yang pasti puasa ya. Oke. Puasa kenapa ini harus dibahas? Biar teman-teman saya, teman-teman motor saya tidak belok untuk keluarga, dan sebagainya. Gitu, dan seenggaknya kita tahu keutamaannya puasa itu apa. Terus juga kalau misalkan kita sampai batal dengan sengaja Ki, seenggaknya kita tahu ilmunya bahwa itu bahaya banget sih Ki. Gitu, seenggaknya itu biar kita tuh tahu lah. Gitu, seenggaknya. Oke. Ya nggak sih? Jadi kita langsung waktu dan tempat dipersilahkan atau gimana nih? Kiri. Perkenalan dulu deh, Maulana Ridhonya dong ya. Kemarin kan ya. Insya Allah. Nah, tapi ini juga sih kan kita biasa manggil nih sebenarnya sama Maulana Ridho nih Maulana ya. Maulana tuh sebenarnya apa sih gitu? Langsung ditanya nih, kenapa kita manggil Maulana nggak Ustadz gitu? Karena banyak orang yang menyangka Maulana itu sebuah nama, walaupun udah memang banyak namanya Maulana. Iya, sangkanya kita tuh jadi kayak nggak adab gitu Ki, manggil nama gitu. Padahal sebenarnya Maulana tuh artinya Ustadz gitu, tapi lebih jelasnya Maulana yang jelasin ya. Ya untuk Sahib Muslim semuanya, ya kan, kenapa ada nama Maulananya di saya itu, ya kan, ya sebenarnya itu sama saja dengan Ustadz yang lainnya, bahkan dengan mungkin dengan Ustadz, tahu Ustadz, karena mungkin itu hanya kalau bisa dikatakan hanya sebagai titel, karena kita lulusan pernah belajar di bisa dibilang di negeri antah berantah kan kalau kata orang kan, yang keras sekali gitu kan, Pakistan, sehingga dapat gelar, sehingga dapat gelar Maulana gitu maksudnya. Maulana itu sebenarnya sama kayak panggilan Ustadz. Bahkan kalau di Pakistan sendiri itu Maulana itu hanya khusus untuk ulama-ulama sepuh yang mungkin pernah mengajar 30 tahun. Itu baru namanya Maulana. Kemudian kalau untuk yang ustadz-ustadz biasa baru lulus itu namanya Mulwi. Cuman kan karena di kita tuh enakan untuk Mulwi disangka Hui Muli kan ya kan. Makanya kalau ada orang yang dan memang kan di kita banyak juga kan kayak namanya Maulana kan sehingga dia namanya Ustadz Maulana kan, padahal Maulana itu adalah nama dia gitu. Nama dia ya. Cuman kalau mungkin bagi Sahib Muslim semuanya ya kan, kemudian untuk Sahib Bikr semuanya, kalau ketemu saya manggil Maulana ya juga nggak apa-apa, karena mungkin itu kalau di Indonesia bisa dikatakan itu adalah Ustadz gitu mungkin. Jadi Maulana itu adalah Ustadz. Saat teman-teman ya. Oke. Jadi bukan nama, bukan berarti kita kasopan nih sama Maulana ya. Gitu. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi ya. Iya. Ilmu-ilmu buat puasa nih di hari kedua biar kita makin jos. Benar. Ya. Jadi gimana Maulana? Kita mau bahas tentang puasanya dari mana dulu nih enaknya? Ya. Kita ngebahas puasanya tentang dari yang kemarin mungkin waktu pertama kita bahas dulu ya. Oh iya, dan nanggung ya. Kenapa? Karena kan nanggung tatakun gitu kan. Takwa cenah Maulana. Kan yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bahwa puasa itu memang sudah Allah pardukan, sudah Allah wajibkan bukan hanya kepada kita. Jadi kepada umat terdahulu pun itu memang sudah dipardukan. Bahkan umat terdahulu puasanya mungkin lebih ekstrim daripada kita gitu. Cuman justru puasa Ramadan ini memang dikhususkan hanya untuk umatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi untuk puasa, makanya kan ada istilah puasa Nabi Daud.
Oke. Ya, yang sehari puasa sehari Yes. buka, ya kan? Tariki mungkin bisa seperti itu. Insya Ya. Allah. Kalau kampret, khusus kampret. kalau Kecil mana? kalau kampret kayaknya Insya Allah. puasanya lebih bisa. Apa tiap hari? Tiap hari puasa. Masya Allah. Nah, makanya puasa itu memang sudah Allah pandukan kepada umat-umat terdahulu. Tapi untuk Ramadan ini memang ini adalah satu kekhususan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tadi kembali lagi kita garis bawahi apa? La'allakum tattaqun. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat efek ataupun kualitas daripada puasa kita, ya yang saya lihat yang saya bilang itu bahwa kita harus melihatnya ketika kita di bulan Syawal. Setelah after Eid kan? After Eid setelah Ramadan, maka apa sih kesan ataupun yang kita dapatkan dari puasa Ramadan itu? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau di bulan Syawal, ya kan, kalau kita takwa kita makin bertambah, iman kita makin bertambah, ketaatan kita makin bertambah, ya berarti insya Allah puasanya benar. Ya kan? Mabrur lah kalau kata haji, sehingga itu memberikan efek kepada kehidupan kita dalam amal-amal kita. Tapi kalau seandainya ternyata di bulan Syawal ibadah kita malah menurun, ya kan, kemudian keimanan malah menurun, ketakwaan malah menurun, ya mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaikin dalam puasa itu sendiri, ya kan, itu kan. Ya mungkin udah kebiasaan lah di Indonesia ya. Saya tidak mengatakan semua orang Indonesia gitu kan. Cuman di kita, Tapi seluruh bikers ya namanya. ya Allah. Kebanyakan di kita itu kalau jangankan dilihat sebulan di bulan Syawal lah ya. Di hari pertama aja itu hari Idul Fitri. Hari ketiga, hari pertama mah rada jos kan. Enggak, maksudnya gini, kita bukan masalah jos dalam keimanan, kita lihat kondisinya. Jadi di hari pertama aja karena mengatasnamakan silaturahmi, ya kan? Itu Maksudnya hari pertama setelah puasa ya? Ya maksudnya pas hari Idul Fitri. Hari pertama setelah bulan puasa. Bukan. Kan kita lagi ngebahas la'allakum tattaqun dulu. Oke. Oh iya. Efek daripada puasa itu kan. Maka di hari pertama itu ketika Idul Fitri kan kita lihat Masya Allah ya. Kebanyakan orang dengan dalih mengatakan silaturahmi itu wajib, ketemu dengan sholat itu wajib, sehingga sholat lohor mulai ditinggal ke Allah. Ya kan sudah mulai ditinggalin. Itu kan di hari pertama. Kagok kan ada bahasa kagok silaturahmi. Silaturahmi kebaikan. Nah itu kan gitu. Padahal berarti di situ kan kita bisa melihat kualitas daripada puasa kita, kualitas puasa kita, sehingga memberikan dampak yang baik ke dalam kehidupan kita after Eid, setelah Idul Fitri itu, ya kan. Benar. Padahal kan yang Allah perintahkan kepada kita puasa, kenapa diwajibkan, terutama puasa Ramadan yang full 1 bulan, ya kan. Ya tadi garis bawah apa? La'allakum tattaqun, udah selesai. Gitu yang jadi permasalahan, orang gara-gara puasa takwa kita naik atau takwa kita malah melendoy ya. Nah makanya bagaimana sih niat kita gitu kan? Ya kan, apalagi di puasa yang kedua ini ya kan, yang tadi Bayi Friend bilang kepada kita ya kan, sama Sohib Riki kita bilang kepada kita obrolkan nih, gimana sih giatnya supaya puasa kita nih jangan di hari pertama kita sudah melendoy ya kan. Nah sok aya alasannya urang mah cenah dayana mah hari pertama puasa sare ge teu naon. Jadi sare we teh isuk-isuk nepi ka magrib. Udah pas adzan magrib kan begitu ya. Tapi insya Allah saya mau tadi gitu mah. Ya. Hari saya mah mana tidur bangun untuk sholat tidur lagi. Mana? Kan ya, tidur itu sebagian dari ibadah. Ya memang. Karena di bulan berkah. Berarti kan dengan puasa itu bukan makin produktif, malah makin menurun dong. Sedangkan kan dengan puasa itu adalah memberikan kekuatan kepada iman kita supaya ibadah kita makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kuat biar kita puasa kita lebih enjoy, lebih santai. Kemudian di hari pertama kita nggak malah melenoi, ya kan? Ketika puasa, ya kita mah kadang-kadang persiapan bulan Ramadan tuh ya biasa munggahan doang. Sehari sebelum puasa baru persiapan, ya kan? Sibuk ke pasar beli daging, ya kan? Ke pasar beli apa, semua disiapkan untuk apa? Untuk sahur pertama. Aku udah makan daging. Ya kan? Jadi lamun teu daging itu cenah teu afdol ya kan gitu kan. Padahal sekelas siapa? Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan bulan Ramadan itu bukan hanya sehari sebelum Ramadan. Bahkan beliau itu mempersiapkan puasa itu dari mulai bulan Rajab. Masya Allah. 2 bulan sebelum. Dari bulan Rajab itu kan
Rajab, Sya'ban. Bahkan siapa istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW itu tidak pernah sempurna puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak pernah melaksanakan puasa lebih banyak daripada selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi persiapannya itu memang udah dari mulai bulan Sya'ban. Keren banget, baik ya. Masya Allah. Persiapan lebih banyak makan di bulan Sya'ban, puasa kuat kan gitu. Bisa mana? Bakso tahu minimal. Benar. Nah itu kan apa namanya? Jawab pisannya. Anak mah deket. Nah ini apa namanya yang memang hari ini jarang dipahami oleh kita sebagai umat Muslim. Kita pengen puasa kita, kiat puasa kita itu pengen lebih mantap ketika bulan Ramadan, tapi ternyata kita persiapan untuk bulan Ramadan aja kan itu ya. Jadi padahal harus persiapan bulan Ramadan itu Rasulullah dari mulai bulan Rajab. Berarti tanda orang beriman mah saking segitunya merindukan puasa teh. Iya benar ya kan. Itu benar-benar merindukan puasa. Kenapa? Karena kan Ditunggu-tunggu kali. ya, karena kan bulan Ramadan itu adalah bulan yang benar-benar spesial. Yang memang kan dari 11 bulan. Oh, oke. Ya, Jadi dari utamaannya apa aja nih Maulana kira-kira bulan puasa tuh? Ya kan? Nah kemarin kan waktu awal-awal di pertama kita sebutkan kan Rasulullah SAW ketika akan masuk bulan puasa beliau mengiklankan kepada para sahabatnya apa? Qad adallukum syahrun azimun mubarakun, syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, ya kan? Kemudian spesialnya apa? Kemarin kan sempat dijelaskan tuh satu. Apa spesialnya? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Itu apa? Malam Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar. Al-Qadar. Oh, Al-Qadar. Al-Qadar. Apa bercandaan ini karena malam terbatas saya sambil Oh iya, nggak sama. Monggo silakan. Ya. Nah, Insyaallah. kemudian apa namanya? Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan siang harinya sebagai fardu kewajiban untuk melaksanakan puasa. Apa itu puasa? Maka di sini ada 2 makna dalam puasa ini. Yang pertama adalah menahan haus, dahaga, lapar dari mulai fajar sampai terbenam matahari, ya kan? Nah, itu apa namanya yang disebut dengan puasa. Tapi kan hakikat daripada puasa itu sendiri karena kan sesuatu itu yang namanya fardu ataupun kewajiban itu pasti ada di sisi lain hukum batal tentang hukum itu, ya kan? Ya. Berarti kan dalam puasa ini berarti kan ada puasa, nanti ada yang membatalkan puasa itu sendiri, bahkan ada yang membatalkan pahala daripada puasa. Kan itu yang harus kita pelajari di sini, ya kan? Akan tetapi sekarang apa sih spesialnya lagi di bulan Ramadan? Kenapa sih orang itu menunggu-nunggu gitu kan? Datangnya bulan Ramadan dan mereka pengen sampai kepada bulan Ramadan, ya kan? Bahkan kan memang doa yang sering kita panjatkan, mungkin sebagian dari kita panjatkan kan ada doa tuh dari mulai bulan Rajab kita udah berdoa tuh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan memang itu bukan hadis, ya. Ada yang mengatakan itu hadis palsu memang, dan itu memang bukan hadis. Tapi kan itu sebuah doa yang boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang mengatakan itu adalah doa baik, karena itu adalah doa baik, makanya itu adalah masuknya ke dalam doa. Tapi kalau ada yang mengatakan itu adalah hadis, memang itu bukan hadis. Tapi kalau boleh nggak itu diamalkan? Boleh, itu kan doa yang baik. Ya kan kita meminta kepada Allah supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah kemudian apa sih spesialnya di bulan Ramadan? Tadi ada 1 hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siang harinya dipardukan kita berpuasa, malam harinya disunahkan kita untuk sholat taraweh. Harus ingat ya. Kemarin tuh ya, taraweh bukan tarasaware. Oh iya, taraweh. Tapi taraweh asal kata dari bahasa Arab. Tarawihun itu asal nama. Tarawih. Ya maksudnya sholat dengan santai, sholat dengan enjoy. Oh bukan Allahu Akbar. Nah gitu ya, sebenarnya itu ya kan. Ayo orang kan kadang-kadang sok kulutusnya imam rada panjang seetik lila teuing gitu ya. Gitu kan. Itu lain ke masjid ieu. Jangan mengamalkan itu. Nah, kemudian apalagi yang spesial dari bulan Ramadan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair." Ya kan? Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah.
Bi khoslatin minal khair di sini maksudnya ulama mengatakan dengan sesuatu yang sunnah. Maka kata Rasulullah, kana kaman ada faridatan fi masiwahu. Itu puasa sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka itu akan diganjar pahala, dinilai oleh Allah SWT pahala seperti kita melaksanakan yang fardu. Masya Allah. Oh iya, mana? Makanya ada bahasa tidur guys, tidur teh pahala. Tidur juga pahala. Karena kayak sholat duha, ya sholat duha di Qobla bada qobliyah, ba'dah, rawatib kan tahajud dan sebagian usuk tahajud. Ya, nutara nya. Gitu kan. Nah, sholat sunat itu. Sholat sunat itu termasuk sedekah. Di bulan Ramadan kan sedekah itu bukan wajib ya, karena yang wajib kan zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Sedekah yang kita lakukan dengan itu sunnah, maka akan diganjar oleh Allah SWT dengan Fardu. Pahala yang fardu. Nah kalau yang fardunya malah. Nah kalau yang fardunya ini lebih spesial lagi. Karena kata Rasulullah SAW, waman adda faridatan, dan barang siapa yang melakukan kefarduan, sesuatu yang wajib pada bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fi masiwahu. Seolah-olah dia akan diganjar oleh Allah, seolah-olah dia seperti melaksanakan 70 kefarduan selain di bulan Ramadan. Allah Akbar, sekali salat zuhur gitu saya mau. Ya, jadi kalau sekali sholat subuh berarti diganjar 70. Sekali sholat duhur berarti diganjar 50, berarti 70 ya, berarti kan sekarang tinggal kali. Kalau 5 kali sholat fardu aja kali 7 berapa? Wow. 350. Berarti mau nepi sholat rugi atuh mana? Oh iya, atuh. Rugi jeung sigana teh katarima atau pembangunan. Ya kan sekarang kembali lagi ya kepada rukun Islam yang 5, bahwa Islam dibangun atas 5 pondasi, 5 tiang ya kan. Salah satunya adalah sholat. Sehingga ulama-ulama tasawuf mengatakan ya kan, sholat fardu itu seperti angka 1 kan gitunya istilah katanya. Jadi sok sanajan cenah urang boga 0, tiba anu nepi ka Jakarta ada anggar nilai 0. Ya kan? Tapi ketika kita punya 03 ditambahan 1 jadi 1000. Kalau nolnya 6 jadi 1.000.000. Kalau nolnya 9 jadi 1 miliar. 1 miliar. Ya kan gitu ya. Nah jadi sholat itu diulamakan dimisalkan oleh ulama tasawuf seperti angka 1. Ya. Sahih Muslim. Ingat ya. Sholat. Please bisa. Tahu sampai antum puasa tapi itu sholat. Berarti kan sekarang kita bisa kalikan 1 kali sholat di bulan Ramadan seperti kita melaksanakan 350 kali. Sekarang 350 kali 3. Allah. Ya kalau 30 hari. Kali 30 hari maksudnya. Kali 30 hari kan bulan itu. Coba bayangin berapa tuh. Mulanya 17 rakaat teh lelah. Iya. Sekaligus sekian teh gitu. Iya, ya sebenarnya 350. Enggak, itu 350 tuh Kali 17. Allahu Akbar, kalkulator. Berapa rakaat coba? Bentar lainnya. Gitu ya. 350 kali 17. Masya Allah 5.950 rakaat. Ya Allah. Sehari. Kali 30. Kali 30. Wow, 178.500 rakaat. Kapan lagi kita bisa mendapatkan pahala seperti ini? Bisa sholat ya, bisa minta sholatnya. Makanya ditunggu, disenangi. Makanya saya itu paling berkesan oleh orang-orang, maaf ya, bukan membeda-bedakan orang Jawa itu. Jadi saya melihat orang-orang tua di Jawa itu kalau saya juga orang Jawa. Kalau udah bulan Ramadan, mereka tutup semua usaha, ditutup semua, khusus jadi pakai ibadah. Asli saya lihat orang-orang sepuh di Jawa tuh begitu. Jadi kalau udah Ramadan udah nggak ingat jualan apa. Anda ini mah bulan ibadah gitu istilahnya tuh. Gitu. Ayo namanya Ramadan teh dipakai naon? Wah, kesempatan nyari cuan. Iya. Nutup dagang wae jadi dagang itu. Benar. Nutup dagang wae jadi dagang. Pedagang nutup 10 jadi 100 kan gitu, ya kan? Itu ya. Maksudnya ya itu tetap kebaikan juga kan. Tetap baik gitu Ki. Nah, tapi kan itu juga memberikan manfaat ya, karena kan orang yang puasa banyak juga kan, dan kadang-kadang tara sholat ge sok ngilu puasa sama daerahnya. Jadi kalau ketika dia cari bukaan kan, kalau makin banyak yang ini makin mudah untuk dapatnya. Kayak itu Kemudian Rasulullah SAW bersabda wa syahrus sabr. Dan bulan puasa ini adalah memang diberikan kepada kita supaya mentarbiyah kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Mentarbiyah itu apa? Pelajaran. Memberikan pelajaran kepada kita, mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Berarti cuma nggak nahan makan minum doang. Oh iya, makanya di situ nanti kan ada penjelasannya apa? Kenapa sih dikatakan sabar? Kemudian yang paling hebat itu adalah wasabru sawabuhul jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Jadi tidak ada balasan
untuk pahala sabar kecuali surga. Makanya dalam surat Al-Asr apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita harus sabar itu bulan puasa itu, makanya hati-hati. Namun bulan puasa amak-amakan pegawainya berarti puasana nggak berefek kepada dirinya. Berarti mun ke Freddy keur nyebelin geus teh kudu sabar we. Ya sabar lah gitu kan. Baik friend. Gimana nyebelin teh? Ya Allah tuh kita ya. Hari kita buka bisa sabar mulanya. Ya. Untung kita udah buka jadi. Ini mah mau di jalan nih mau ya. Ya, sohib saya teh mau mau nyupir teh pokoknya kudu keper ya mau gitu, kudu nyelip-nyelip gitu mau sok cara sabaran kok mana batal teh eta. Eta teh mengejar waktu sebenarnya mah kan biar cepet ke masjid. Tepat waktu. Dan itu Terus standing-standingan mana kumaha eta mau ya setahun reset mau udah sahabat ge aya nu resep standingan make kuda. Ya Allah. Ya selama itu tidak memadaratkan untuk orang lain, menjadikan celaka untuk orang lain, nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai memadaratkan orang lain, ya kan, ya kita harus menjaga lah. Jadi jangan sampai. Nah itu paham, Bay Freddy paham ya, insya Allah. Ya, kemudian antara nyari pembenaran sama ini mana ini mah. Kemudian lanjut mana. Dan spesial lagi di bulan Ramadan itu adalah dikatakan dalam keterangan itu kan masalah buka puasa. Jadi bukan hanya kita buka puasa, tapi memberikan buka puasa kepada orang lain nih, apa yang akan kita dapatkan. Maka kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu magfiratan lidunubihi. Jadi barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, memberikan buka, bukan memberikan makan. Karena yang memberikan buka mah hanya dengan air putih, kormatan, ya kan? Yang pertama Allah akan berikan apa? Maka itu menjadi asbab pengampunan dosa dia. Allah, ya kan? Ngasih takjil itu. Kemudian yang kedua apa? Wa itqa raqabatihi minan nar. Akan menyelamatkan dia daripada api neraka. Yang harusnya saya masuk neraka nih. Ya. Asbab kita berikan. Nah, itu bisa menjadi pembebasan dari api neraka untuk kita. Ya Allah. Ya kan? Kemudian yang terakhir, ya kan? Wa kana lahu mislu ajrihi, ya kan, min ghairi ayyan kusamin min ajri syai'un. Jadi kita akan mendapatkan pahala orang yang puasa itu sendiri. Kebayang nggak? Kalau nggak puasa, tapi kita ngasih tajil, wah itu teman gelo. Oh, tapi kan mendapatkan pahalanya. Iya, kan cuma mendapatkan pahala, tapi kan keguguran puasa kewajiban menggugurkan puasanya nggak gugur. Jadi nesok itu nugelo, ya kan? Itu biasa calo ya kan? Nah jadi ketika kita mengasih buka puasa kepada orang yang puasa, maka 3 yang kita akan dapatkan. 3. Magfiratan lidunubihi, ampunan untuk dosanya. Yang kedua adalah pembebasan daripada api neraka. Yang ketiga, mendapatkan pahala daripada orang yang puasa tanpa mengulangi pahala orang yang puasa. Masya. Tapi kalau kita ngasihnya tajil nih di masjid nih misalkan, yang makannya tuh ternyata nggak puasa, kita mendapatkan kebaikan juga nggak dari orang itu? Dapat, karena kan kita mah memang niat ngasih ke masjid adalah untuk orang yang tajil puasa. Kalau adapun itu orang yang nggak puasa makan, nggak jadi masalah. Kebaikan itu tetap dapat. Cuman kalau seandainya takjilnya itu makanan yang buat buka itu dimakan oleh yang puasa, selesai, ya kan? Enakeun udah. Coba bayangin kita cuma ngasih setengah kilo lah, kalau nggak setengah kilo mungkin seperempat kurma, ya kan? Kan isinya seperempat tuh banyak aja, lebih dari 30 contoh kan? Bagi-bagi. Dari 30 itu 10 kurma dimakan sama orang yang puasa dipakai buka. Coba kebayang nggak? Kita mendapatkan pahala 10 orang yang puasa tanpa kita puasa. Iya. Nah itu spesialnya di bulan Ramadan. Makanya dibilang bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial ya. Kurma ya makin sekilo wae makin. Nah kemudian sebagian juga riwayat mengatakan di bulan Ramadan itu adalah wastaksiru min arba'i khisalin. Kita harus memperbanyak 4 perkara. Memperbanyak 4 perkara, ya kan? Maka khuslata ini taradawna bihima rabbukum. 2 perkara adalah apabila kita melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ridho kepada kita. Ya kan? Kemudian khuslata ini, kemudian 2 perkara lagi itu di luar kemampuan kita, ya kan? 2 perkara yang menjadikan Rabb kita ridho kepada kita apa? Yang pertama, kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian yang kedua apa? Istighfar. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 perkara yang itu bukan kehendak kita di luar kemampuan kita. Yang pertama apa? Kita senantiasa meminta surga. Kemudian yang kedua adalah kita meminta
perlindungan dari neraka. Sehingga kan kita senantiasa dengar doa tuh. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu apa namanya? Keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan di bulan puasa ini yang sedang kita lakukan. Maka kepada sahib muslim semuanya, jadi jangan sampai kita sampai ke bulan Ramadan ini tapi kita tidak mendapatkan semua yang Allah berikan kepada kita. Benar enggak? Yang sekali gitunya. Ya, ulkadaik lah. Ya kan? Luar biasa pisannya. Luar biasa. Kali 70 ki sholat ki. Sholat aja dikali 70. Ya kan? Masya Allah. Satu kurma pahala puasanya Kali dua, ya kan? Kemudian diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Akan tetapi untuk menjaga supaya puasa kita ini menjadi afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang harus kita jaga. Jadi bukan hanya menahan haus dan dahaga, lapar saja dari mulai sholat subuh, fajar shadiq sampai terbenam matahari, enggak. Tapi bahkan ada seorang syekh mufassir, muhaddis, ya kan, dia pernah menulis kitab namanya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau sampai menulis kitab yang namanya judulnya As-Siyam, kitab puasa. Nah di sini kita bahas sedikit aja ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk orang puasa supaya dia puasanya juga dia dapatkan, ya kan? Dan pahala daripada puasanya pun dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdullah Sirajuddin itu mengatakan, yan bagi liso ini diharuskan kepada orang yang puasa supaya dapat puasanya dan dapat pahalanya apa? Ayyakuffa lisanahu, supaya dia menjaga lisannya, lidahnya, ya kan? Kemudian apalagi harus dijaga? Wasairo jawarihi, dan seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari perkara apa itu harus dijaga? Yang pertama anil maharimi, pertama dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal athami, daripada perkara-perkara yang bisa menjadikan kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Oh, ninggalian IG gitu mana? Ya kan Tadi explore kayak main kudu di-uninstall ya. Jadi apa namanya? Ya kita si Sandy sok ngalaikan wae. Jadi muncul di explore orang ya. Jadi minimal itu ya. Maksudnya minimal kita kalau memang pingin supaya puasa kita pun dapat, enggak hanya menahan haus dan dahaga, kemudian pahalanya pun dapat, ya minimal kita jaga lisan kita, jaga seluruh anggota badan kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara yang bisa menjadikan kita berbuat dosa. Kenapa? Karena satu, sabda Rasulullah SAW yang harus kita ingat, rubba so'imin, rubba so'imin, kemudian begitu banyak orang yang melaksanakan puasa, laisalahu min siyamihi ilal ju', tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Allah Akbar. Kita seperti itu. Ya Allah, gimana? Jadi udah puasa tapi nggak dapat pahalanya. Iya, kebayang nggak? Jadi ada orang kan yang cuman kalau batal puasa wajib diqadha, jelas, ya kan? Tapi ada orang puasanya itu nggak batal, tapi nggak dapat pahala, itu kan lebih cepat orang Sunda. Perkara yang tadi. Ya, karena berarti gitu bukan? Ya, kalau kata orang Sunda, capek gawe tetap pakai. Itu tuh yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Ya, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin perbuatan yang bisa menjadikan dia dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kepada sahib muslim semuanya, terutama sahib Riki dan boyfriend, khususnya diri saya, ya kan, di puasa yang kedua ini mudah-mudahan di puasa-puasa selanjutnya, ya kan, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, supaya kita bisa menyempurnakan puasa ini, dan di akhir daripada puasa nanti kita mendapatkan efek atau kualitas daripada puasa itu, sehingga bisa menambah ketakwaan kita ketika kita menjalani bulan ataupun hari-hari setelah puasa. Berarti kan tadi kan siap? Insya Allah siap mana? Tadi kan keutamaannya udah jelas lagi ya. Wah banyak banget ya, misalnya sampai dikali berapa ribu tuh. Dan ini 70 ya pokoknya. Nah ini kalau misalkan nih mana nih, kadang-kadang teman saya nih mana ya, si Fulan nih mana, San Moriki ke Lembang tapi itu dah soto, Indomie soto. Ternyata nu gelo tadi cikoleler. Tapi gimana mana itu teh, maksudnya orang nih kalau misalkan sampai berani ya untuk membatalkan puasa gitu. Jadi kan dia dengan sengaja dalam keadaan sadar, ya kan, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur.
Kalau udurnya puasa itu dua. Satu kalau sakit boleh dia nggak puasa. Yang kedua kalau dia safar. Safar itu boleh nggak puasa tapi minimal 82 kilometer perjalanan. Ya. Kalau kamu godin kita harus turi. Nah, tapi ingat ya kan. Bagi orang yang musafir itu illam yasyukko, apabila tidak memberatkan kepada dia untuk berpuasa, maka puasa lebih afdol. Tapi kalau memang asbab dia perjalanan itu bisa jadi sakit dan nggak bisa melanjutkan puasa yang selanjutnya, maka dia membatalkan juga nggak apa-apa. Tapi musafir di sini ada konteksnya. Ada konteksnya juga. Misalnya saya tadi niat ya kan. Makanya kalau niatnya San Mori hayang buka, itu salah niat. Berarti kalau gitu mah tinggalkan San Morinya dong, karena puasa lebih wajib daripada San Mori ya. Nah kemudian tadi efeknya gimana? Kalau ada orang yang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur yang dibolehkan oleh syariat, ya satu, dia memang wajib bayar qada di selain bulan Ramadan. Tapi berkahnya satu hari yang dia buka di bulan Ramadan tanpa ada udzur dari syariat, seandainya dia puasa seumur hidup untuk mengganti satu hari itu nggak bisa diganti ke Allah. Ya Allah. Mendingan terus mending teki. Ya itu mah tinggal milih. Mending puasa seumur hidup untuk mengganti satu hari atau mending puasa saja kita. Sohibku, berarti sebenarnya kalau misalkan yang belum tahu nih mana, ini jangan sampai diulang lagi lah ya. Jangan diulang lagi. Penting kita belajar. Yang dulu lah. Biarlah berlalu, tinggal tobat kepada Allah, kita perbaiki ya. Kalau memang yang dulu kita masih bisa untuk qada ya nggak apa-apa, silahkan untuk di qada diganti. Karena kan kita masih sehat, masih muda, kecuali memang orang yang sudah tidak mampu. Jadi Bro Ricky memang ternyata keutamaan puasa tuh the best. Wah, parah banget ya. The best. Saya juga dulu sebenarnya mah suka godin juga sih sebelum belajar ya. Kalau saya emang enggak sih. Saya dulu belum tahu ilmunya ya. Jadi antara belum tahu ilmunya dan belum naik imannya. Di situ kali. Dua-duanya kayaknya. Jadi saya nggak mikir sini, ternyata begitu saya tahu keutamaannya, luar biasa, ternyata rugi banget kalau kita sampai meninggalkan. Ya, meninggalkan. Apalagi sampai kalau kita sering banget ya kita puasa tapi kita nggak sholat ya. Itu juga ternyata rugi banget, Ki. Nugelo. Ternyata nugelo. Ya, saya muslimku. Ya, aduh, ya Allah ya. Ya Allah. Terus juga ternyata kalau misalkan sampai ninggalin puasa dengan sengaja. Tadi apa, Ki? Ya, keberkahan satu hari itu nggak bisa diganti dengan seumur hidup kita puasa. Itu bisa termasuk murtad nggak sih, mana? Nggak, kalau sampai ke murtad. Batal satu hari, ngegantinya seumur hidup dan belum tentu bisa. Nah, itu. Ngeri, brother. Ya Allah. Enggak lagi lah. 3% lagi, sahibku, Masya Allah. Ya Allah. Siap kalau gitu, teman-teman. Jadi itu aja intisari yang dari mungkin nanti untuk next lagi kan, mungkin ada beberapa yang belum kita bahas tentang puasa, kita bahas lagi. Oke, insya Allah. Kalau masih ada yang kita tadi baru sampai keutamaannya puasa, ancamannya puasa. Jadi brother semua pasti udah pada nyatet kan. Kalau nggak nyatet ya diulang lagi aja. Ulang, hidup, ulang maju, insya Allah. Jadi segitu aja teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah beres kajian malam ini. Kajiannya luar biasa banget. Wajib pisan. Menginspirasi banget ya. Semoga teman-teman semua, sohib-sohib muslim semua di rumah bisa mengamalkan. Amin ya Allah. Bisa ngejaga dan juga jangan sampai melanggar aturannya kali ya. Nggak enak brother. Apalagi untuk sholat. Bisa dicap nugelo. Rugi gede bisa. Dan di penghujung acaranya Muslim Garage, insyaallah kita sangat terbuka buat teman-teman yang mau ngasih usul, langsung di komen, enjoykan. Topiknya naona bebas. Ya. Dan di penghujung acaranya Muslim Garage, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Muslim Garage, perbaiki motormu, perbaiki juga imanmu. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.